Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Fahri Safaringgi, Reynaldi Maulana, dan Yudaran Sagilang Ardani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai manajemen dan komunikasi proses. Deskripsi proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai dalam program C, dalam program counter, register, dan variabel-variabel yang ada. Perbedaan program dan proses. Keberadaan. Ada secara nyata di ruang penyimpanan, ada secara nyata dalam waktu yang terbatas. Sifat. Statis atau pasif yang terletak di dalam suatu file dinamis atau aktif karena dalam keadaan tereksekusi. Terdiri dari instruksi-instruksi yang dieksekusi. Pertama, sistem operasi mengontrol kejadian-kejadian yang ada dalam sistem komputer. Kedua, sistem operasi menjadwal dan mengirimkan proses untuk dieksekusi oleh prosesor, mengalokasikan sumber daya untuk proses dan menanggapi permintaan program pemakai untuk layanan-layanan dasar. Next. Istilah-istilah yang berkaitan dengan proses antara lain multi-programming atau multitasking. Manajemen banyak proses pada suatu prosesor. Komputer pribadi atau workstation adalah sistem pemroses tunggal yang menjalankan sistem operasi multi-programming seperti Windows. Banyak proses dijalankan bersamaan. Masing-masing proses mendapat bagian memori dan kendali tersendiri. Sistem operasi mengalih-alihkan pemroses di antara proses-proses tersebut. Program-program yang dijalankan sebenarnya bersifat satu, saling tak tergantung atau independen. Dua, satu program pada suatu saat atau one program at any instant. Next. Multiprocessing. Manajemen banyak proses di komputer multiprosesor atau banyak pemroses atau prosesor di dalamnya. Dulunya, sistem ini hanya terdapat di sistem besar, mainframe, dan mini komputer. Saat ini workstation telah dilengkapi multiprosesor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fahri Safari dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribute processing. Manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau kita sebut terdistribusi. Selanjutnya diagram stage proses. Secara garis besar ada 3 stage atau status dasar atau utama pada proses. Stage atau status deskripsi running, pemproses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Ready, proses siap, ready dieksekusi, tapi pemproses belum tersedia untuk eksekusi proses ini. Proses sedang menunggu jatah waktu dari pemproses untuk dieksekusi. Blocked, waiting, proses menunggu event atau kejadian untuk melengkapi tugasnya. Contoh, proses menunggu ada 3. Yang pertama, selesainya operasi perangkat masukan atau keluaran. Yang kedua, tersedianya memori. Yang ketiga, tibanya pesan jawaban. Nah, selanjutnya diagram stage dengan 5 status. Pengembangan dari 3 status. Running, pemproses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Ready, proses siap ready dieksekusi, tapi pemproses belum tersedia untuk eksekusi proses ini. Proses sedang menunggu jatah waktu dari pemproses untuk dieksekusi. Blocked atau waiting, proses menunggu event kejadian untuk melengkapi tugasnya. Contoh proses menunggu, proses yang operasi perangkat masukkan keluaran. Yang kedua, tersedianya memori, tibanya pesan jawaban new proses baru saja dibuat,
terminate proses telah selesai dieksekusi. Hanya satu proses yang dapat berjalan pada prosesor manapun pada satu waktu. Namun hanya proses yang dapat berstatus ready atau waiting, new terminate, disetujui exit, about, interrupt, ready, running, scheduler, dispatch, pekerjaan, I/O, atau suatu event telah selesai menunggu I/O, atau suatu event blocked atau waiting. Jadi ada 3 kemungkinan bila sebuah proses memiliki status running. Yang pertama, jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminate. Yang kedua, jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupts dan proses tersebut kini berstatus ready. Yang ketiga, yang terakhir, jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi, seperti ada permintaan I/O, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus waiting. Next. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Renaldi Maulana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjuti PCB, yaitu proses control block. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB, juga disebut sebuah control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal di bawah ini, yaitu ada status proses, program counter, CPU register, informasi penjadwal CPU, informasi manajemen memori, informasi pencatatan informasi, dan informasi status I/O. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan lainnya. Oke, next. Pembentukan proses saat komputer berjalan. Terdapat banyak proses yang berjalan dengan bersamaan. Sebuah proses disebut melalui sistem call, create proses yang membentuk proses turunan, atau child proses yang dilakukan oleh proses induk atau parent proses. Operasi pada proses. A. Penciptaan dan penghancuran proses. Penciptaan proses melibatkan banyak aktivitas, yaitu menamai atau memberi identitas proses, menyisipkan proses pada senarai proses atau tabel proses, menentukan prioritas awal proses, menciptakan PCB, dan mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. Kemudian kejadian yang dapat menyebabkan penciptaan proses, yaitu pada lingkungan batch sebagai tanggapan atas pemberian satu kerja atau job, pada lingkungan interaktif ketika pemakai baru berusaha log on sebagai tanggapan suatu aplikasi seperti permintaan percetakan file, sistem operasi dapat menciptakan proses yang akan mengelola percetakan itu. Dan kemudian proses menciptakan proses lain atau proses anak. Oke, next. B. Penundaan dan pelanjutan atau pengaktifan kembali proses. Penundaan suspend sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Penundaan biasanya berlangsung singkat. Pengaktifan kembali atau resuming
Proses yaitu menjalankan proses dari titik ke instruksi di mana proses ditunda. Sistem call. Di sini ada 4 macam ya. Sistem call menyediakan interface antara proses dengan sistem operasi. Sistem call biasanya berbentuk instruksi atau assembly. Yang kedua, sistem call sama dengan suatu kumpulan instruksi extended yang disediakan oleh sistem operasi yang berfungsi sebagai interface antara sistem operasi dengan program pemakai. Yang ketiga, program pemakai berkomunikasi dengan sistem operasi dan meminta layanan dari sistem operasi dengan membuat sistem call. Yang keempat, sistem call membuat, menghapus, dan menggunakan berbagai macam objek software yang dikenal oleh sistem operasi. Implementasi proses. Tabel untuk proses. Tiap proses mempunyai state yang perlu diperhatikan oleh sistem operasi. Sistem operasi mencatat state proses dengan beragam tabel atau senarai yang saling berhubungan, yaitu tabel informasi manajemen memori, tabel informasi manajemen masukan atau keluaran, tabel informasi sistem file, dan tabel proses. Tahap-tahap penciptaan proses. Tahap penciptaan proses, di sini ada 4 macam. Beri satu identifier unik ke proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi 1 isian per proses, 2 alokasikan ruang untuk proses, 3 PCB harus diinisialisasi, yang keempat kaitan-kaitan antar tabel dan senarai yang cocok dibuat. 5 bila diperlukan struktur data lain maka segera buat struktur data itu. Ya, sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.